Pemirsa, inilah personel baru kelompok musik Dewa. Selama beberapa tahun vakum, grup ini ditinggal oleh para personelnya satu persatu. Setelah Wong Aksan, lalu menyusul pula Ari Lasso, vokalis andalannya. Semula Erwin juga sempat keluar, tapi akhirnya sang basis ini memutuskan kembali ke Dewa. Personel Dewa yang baru kini terdiri dari Dani Manaf, Andra, Tio, Erwin, serta Once yang menggantikan posisi Ari Lasso. Dengan personel Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan mengupas habis sisi-sisi kehidupan selebriti. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, seperti biasa kita akan menyimak berbagai berita terbaru dan terhangat tentunya dari dunia selebriti. Pemirsa, di awal perjumpaan kita ikuti perkembangan kasus gugatan cerai Desy Ratnasari terhadap suaminya Trenady Pramudia. Dalam sidang keempatnya 2 Mei lalu, Pram balik menggugat Desy lewat pengacaranya. Berikutnya kita dicek grup Dewa yang baru saja mengeluarkan album terbaru. Inilah untuk pertama kali grup musik beken ini tampil tanpa sang vokalis Ari Lasso. Ada pula berita dari sejumlah penyanyi Nela Regar, Yayu Suseno, Cut Yanti dan Indah Permatasari yang melepas kangen dengan menyanyi bareng di pesta ulang tahun Lucky Reza. Dilanjutkan dengan kabar terbaru dari Hasanah Selebriti yang dirangkum dalam Galeri Selebriti. Berita lain datang dari Wanda Hamidah. Sabtu minggu lalu artis cantik ini baru saja diwisuda sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Trisakti Jakarta. Pertemuan sore ini ditutup dengan berita dari sejumlah artis yang mendapatkan penghargaan dari tabloid Buletin Sinetron. Pemirsa, berita tentang perceraian artis Desy Ratnasari tampaknya masih menarik untuk kita simak. Dalam sidang keempatnya 2 Mei lalu muncul perkembangan baru. Trenady Pramudia sang suami kini menggugat balik karena menilai gugatan cerai Desy Ratnasari banyak kelemahannya. Pemirsa, sepertinya kasus perceraian Desy Ratnasari dengan insinyur Trenady Pramudia tidak lekang dimakan waktu. Di saat media mulai enggan mengunjungi jalannya persidangan perceraian di Pengadilan Sukabumi itu, tiba-tiba saja muncul isu menarik. Pram yang semula pernah mengatakan tidak akan menggunakan pengacara, pada persidangan ketiga Pram justru memutuskan untuk didampingi seorang pengacara. Hal itu dilakukan Pram karena pria asli Sukabumi yang dikenal berkepribadian kalem dan halus ini ingin mengajukan gugatan balik terhadap Desy Ratnasari. Kabarnya, Pram merasa poin-poin yang diajukan Desy dalam gugatan cerainya dianggap lemah dan tidak layak untuk gugatan sebuah perceraian. Pada persidangan keempat 2 Mei lalu, Pram mengajukan poin-poin gugatan cerai lewat pengacaranya Husodo Nugroho-Hanto SH. Baik Desy ataupun Pram tidak hadir dalam persidangan itu. Desy kabarnya tengah berada di Jepang untuk menerima penghargaan Panasonic Award sebagai artis terbaik. Sementara Pram tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Keduanya diwakili pengacara masing-masing. Kembali pada gugatan balik Pram terhadap Desy yang dibacakan pada persidangan keempat lalu. Apa alasan Pram mengajukan gugatan balik? Sebenarnya gugatan balik ini hanya perjuangan moral untuk menegakkan kebenaran gitu, demi menjamin kepastian hukum gitu. Artinya di sini juga untuk harga diri, kehormatan seorang laki-laki gitu. Kabarnya dalam 17 poin gugatan balik Pram terhadap Desy, beberapa poin diantaranya menyebutkan sikap Desy sebagai istri yang dianggap tidak pantas dan pernah menyinggung perasaan Pram. Desy pernah mengatakan kepada Pram kalau dia tidak mau menjadi istri seperti dalam hukum Islam yang menurut tafsiran Desy diperlakukan sebagai budak. Dan Desy pernah juga mengatakan kalau dia tidak mencintai Pram dan Pram bukanlah pria pilihannya. Padahal Desy lah yang lebih dahulu mengajak Pram menikah. Lalu bagaimanakah Yuda Kota Purba SH pengacara Desy menanggapi poin-poin tersebut? Intinya 17 poin nih kalau nggak salah, rekompensinya 17 poin. Jadi mungkin menurut dia meluruskan yang tidak benar di gugatannya itu aja. Banyak yang menduga memang ada misteri di balik pernikahan Desy dengan Pram. Begitu pula dengan gugatan cerai yang diajukan oleh artis cantik asal Sukabumi ini. Meski pernah membantah hubungan cintanya dengan Desy dan mengumumkan pernikahannya dengan seorang wanita asal Singapura, tetapi nama Abdul Latif masih saja dikait-kaitkan dengan sepak terjang Desy Ratnasari. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan pemilik beberapa department store terkenal ini diisukan sebagai tokoh di balik misteri kehidupan cinta Desy. Setelah persidangan kedua, ada rumors yang mengatakan kalau Desy telah menikah dengan Abdul Latif di Singapura. Bagaimanakah dengan kebenaran berita itu?
Kalau itu memang benar terjadi, itu adalah suatu, peristiwa pidana. Artinya karena perkawinan di satu sisi perkawinan ini belum, diputus di Pengadilan Agama Sukabumi, tapi kalau memang itu terjadi, itu adalah suatu tindak pidana. Wah, nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu, sejauh itu saya nggak tahu. Sama sekali saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu itu masalah itu. Ya itu bukan urusan saya. Misalkan itu dijadikan pemicu nanti. Oh enggak, ini kan udah kelihatan rekonvensinya seperti apa, udah kelihatan nggak ada unsur pihak ketiga. Ada pula rumor lain yang beredar tentang Pram. Sikap pria ganteng ini juga dinilai penuh teka-teki. Sebenarnya bukanlah hal yang sulit bagi Pram untuk menjatuhkan talak terhadap Desi. Tetapi Pram tetap gigih mempertahankan perkawinannya dengan artis pelantun tenda biru itu. Ada yang menduga Pram sengaja menggantung Desi. Tetapi kemudian Pram malah balik menggugat Desi yang tentunya secara langsung memastikan keinginan Desi untuk bercerai akan segera terkabulkan. Ada yang menduga-duga sikap Pram ini berkaitan dengan pembagian harta gonogini. Benarkah begitu? Saya tidak mau mengomentari itu karena itu sudah menyangkut pokok perkara dan itu akan kita ungkapkan juga di pengadilan, tapi itu bukan menjadi, konsumsi publik lah. Dugaan ini dikuatkan dengan pernyataan Husodo sebagai pengacara Pram bahwa surat perjanjian pemisahan harta yang dibuat Desi terhadap Pram 4 bulan setelah pernikahan mereka ternyata memiliki nilai hukum yang lemah. Sepanjang perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum pernikahan, itu adalah sah. Tapi sepanjang, perjanjian perkawinan itu dibuat dengan backdate, dengan tanggal mundur atau setelah ditandatanganinya setelah pernikahan, itu adalah batal demi hukum dan akte perjanjian yang seperti itu adalah akta yang cacat hukum. Lalu dapatkah dipastikan Pram akan memperoleh harta gonogini setelah bercerai? Kalau masalah materi kita bisa dapatkan lah. Kita nggak menutup mata ya, bahwa selama perkawinan pasti ada harta bersama. Pemirsa, itulah rumors baru yang muncul dari kasus perceraian artis Desi Ratnasari yang sampai saat ini belum selesai juga. Bagaimana tentang kebenaran rumors itu? Walau alam. Kita tunggu saja kelanjutan sidang-sidang berikutnya. Pemirsa, inilah berita terbaru dari kelompok musik Dewa 19. Setelah lama absen karena adanya pergantian personel, akhirnya grup musik ini meluncurkan album terbarunya hari Minggu lalu. Inilah untuk pertama kalinya Dewa 19 merilis album tanpa Ari Lasso. Bisakah mereka sukses kembali? Pemirsa, inilah personel baru kelompok musik Dewa. Selama beberapa tahun vakum, grup ini ditinggal oleh para personelnya satu persatu. Setelah Wong Aksan, lalu menyusul pula Ari Lasso, vokalis andalannya. Semula Erwin juga sempat keluar, tapi akhirnya sang basis ini memutuskan kembali ke Dewa. Personel Dewa yang baru kini terdiri dari Dani Manaf, Andra, Tio, Erwin, serta Once yang menggantikan posisi Ari Lasso. Dengan personel barunya itu, Dewa menghapus nama 19 sehingga grup itu kini bernama Dewa. Dengan formasi ini, Dani pun mencoba merilis album terbaru Dewa yang bertajuk Bintang 5. Lalu mampukah Once menggantikan Ari Lasso yang pernah membawakan lagu-lagu hits Dewa 19 lewat suaranya? Memang Dewa band besar di Indonesia, saya tahu itu dari dulu. Cuman yang paling membebani saya adalah kalau memang susah ya ganti vokalis itu, memang susah. Saya aja denger vokalisnya Van Halen ganti gitu ya. Biasa denger David Lee Roth atau Sammy Hagar ganti lagi gitu. Itu kan gak enak tuh. Tapi mesti dihargai, ini band cukup berani untuk mengganti vokalis untuk album ini ya. Nah, itu berani mati lah. Mereka mesti lihat dari situ point of view-nya. Kemudian tapi yang membuat saya terbeban itu ya kalau ada orang yang menyalahkan saya seolah-olah dengan pergantian vokalis, padahal ini sama sekali bukan masalah saya. Saya mau penggemar Ari yang fanatik juga ya bisa ngerti saya masuk karena keterpaksaan, karena Ari memang sudah tidak ada di situ. Vokal Ari Lasso selama ini telah menjadi trademark kelompok Dewa. Lalu pertimbangan apa pula yang membuat personel Dewa lainnya menerima Once sebagai pengganti Ari Lasso? Saya sebenarnya tidak merekrut Once karena Ari
meninggalkan Dewa ya kita terpaksa pakai Once. Kalau Ari masih mau di Dewa ya tetap pakai Ari, tapi berhubung Ari nggak mau ya ganti Once. Dengan pergantian vokalisnya, akankah warna musik Dewa juga ikut berubah? Tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau karakter ya bukan kualitas sih. Kalau karakter suara sih emang beda. Beda Ari sama Once beda. Pada saat bersamaan keluarnya album terbaru Dewa ini, Once sang vokalis juga melepas solo albumnya ke pasaran. Apakah ini merupakan satu strategi Dewa dalam memperkenalkan Once? Ya mungkin juga bisa dibilang gitu. Tapi emang itu sebelum untuk kenal Once kan juga di Kuldesa kan juga ada suara Once kan.